Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, sebagai orang yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kita awali dengan berdoa. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan menyampaikan materi bab 1 di kelas 8 ini, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Seperti kita ketahui bersama bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu disepakati oleh para pendiri bangsa, disahkan oleh PPKI dalam sidang PPKI yang kedua tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan ditetapkan sebagai dasar negara. Namun jauh sebelum itu, istilah Pancasila itu sebenarnya sudah ada dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan juga buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Saat itu dalam kerajaan Majapahit pada abad ke-14, istilah Pancasila sudah ada di sana. Namun demikian, Pancasila pada saat itu namanya belum seperti sekarang ini, belum Pancasila. Namanya saat itu adalah Pancakrama. Yang artinya Pancakrama itu bisa diartikan dua hal. Yang pertama itu berbatu sendi yang 5. Kemudian yang kedua diartikan Pancakrama itu adalah 5 pelaksanaan kesusilaan. Nah itu pengertian Pancasila pada kerajaan atau zaman kerajaan Majapahit. Pancakrama itu isinya ada 5. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Jadi pada saat itu memang sudah tidak diperbolehkan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, baik itu penganiayaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dilarang mencuri. Nah, mencuri yang dimaksud ya, ini adalah mencuri barang milik orang lain. Kemudian yang ketiga anak-anak, yang ketiga isi dari Pancakrama itu adalah dilarang iri dengki, berjiwa dengki. Jadi saat itu memang sudah dilarang, tidak diperbolehkan kita itu berprasangka buruk pada orang lain. Kemudian kita itu iri, dengki terhadap orang lain dan sebagainya. Itu sudah dilarang pada saat itu. Kemudian yang keempat, dilarang berbohong, tidak boleh menipu. Dan yang terakhir, yang kelima, isi dari Pancakrama itu adalah tidak boleh mabuk, tidak boleh minum minuman keras. Namun anak-anak pada saat itu mungkin jenis minuman itu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu mungkin minuman-minuman itu masih ramuan-ramuan tradisional, tapi kalau sekarang kan sudah berbeda. Nah, itu isi dari Pancakrama yang merupakan cikal bakal dari Pancasila yang ternyata itu sudah ada pada zaman kerajaan Majapahit. Begitu anak-anak untuk istilah Pancasila awal mulanya. Terus kemudian dalam perkembangan selanjutnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila itu sudah disahkan oleh PPKI dalam sidang yang kedua tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, dalam sidang itu Pancasila itu tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea yang keempat dan ditetapkan sebagai dasar negara. Pun mengenai bunyinya Pancasila yang ada di pembukaan UUD itu mungkin anak-anak sudah tahu semuanya. Yang pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah anak-anak mengenai istilah Pancasila.
Nah, kemudian dalam perkembangannya, selain sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa, ternyata Pancasila itu memiliki fungsi-fungsi yang lain. Ya. Yang pertama adalah fungsi Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Itu artinya apa? Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah menjadi jiwa bangsa Indonesia, jiwa manusia Indonesia. Ya. Terus sebagai kepribadian bangsa artinya apa? Pancasila itu memberi corak bangsa Indonesia, ciri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Nah, kemudian yang kedua anak-anak, selain tadi yang pertama itu jiwa dan kepribadian, kemudian yang kedua itu Pancasila berfungsi sebagai perjanjian luhur. Ya, jadi sebagai perjanjian luhur itu artinya apa? Nah, artinya bahwa Pancasila sebagai perjanjian luhur itu, Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara, ya, dan itu telah disepakati oleh para pendiri negara, para founding father itu sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, dan itu secara resmi disahkan sebagai dasar negara. Nah, itu sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya. Sumber dari segala sumber hukum itu artinya apa anak-anak? Artinya bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu, mulai dari TAP MPR, mulai dari undang-undang, mulai dari Perpu dan sebagainya, itu semuanya harus bersumber pada Pancasila. Dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, itu mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya, Pancasila itu yang keempat itu sebagai moral pembangunan. Ya, sebagai moral pembangunan artinya apa? Artinya Pancasila itu menjadi tolak ukur, ya, menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan di tanah air di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sana, ya, itu landasannya atau harus berpedoman pada Pancasila. Artinya hasil-hasil pembangunan itu harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, harus bisa menciptakan keadilan, ya. Tidak boleh menimbulkan ketimpangan sosial dan sebagainya. Biar benar-benar masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke benar-benar menikmati hasil-hasil pembangunan. Nah, itu arti Pancasila sebagai modal pembangunan. Kemudian fungsi yang lain, Pancasila itu sebagai asas tunggal. Nah, ini artinya apa anak-anak? Artinya bahwa Pancasila itu, ya, Pancasila itu menjadi asas dalam kehidupan sehari-hari. Semua perilaku kita, semua tindakan kita, ya, sehari-hari itu harus mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Misalnya pencerminan sila yang pertama, beribadah bersama anggota keluarga. Kemudian kita itu menghargai umat agama lain yang sedang beribadah. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita itu menghargai orang lain, saling tolong menolong bersama, saling membantu dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia itu pencerminannya adalah bahwa kita itu bisa membawa nama harum bangsa, misalnya atlet-atlet yang mereka berjuang untuk nama bangsa dan negara yang berprestasi, ya. Kemudian pelajar yang berprestasi. Kemudian yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Nah, demikian anak-anak mengenai fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan juga fungsi-fungsi yang lain. Jadi saya ulangi sekali lagi, 1 sebagai dasar negara, 2 sebagai pandangan hidup bangsa, 3 sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, 4 sebagai perjanjian luhur, kemudian yang kelima sebagai asas tunggal, dan yang keenam sebagai modal pembangunan. Demikian anak-anak
materi pada hari ini yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terima kasih, dan kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.